pemelihara kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami tetap ada dan tetap sehat bisa memuliakan Tuhan hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan untuk kami. Biarlah pujian kami, persembahan harta kami boleh menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan sekarang Tuhan, kembali kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, dan kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Karena firman Engkau berikan untuk kebaikan kami, supaya kami bahagia, supaya kami boleh mengalami mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Biarlah pengurapan Tuhan mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah dimanapun mereka berada, Engkau lawat kami semuanya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan duduk dengan tenang belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan dengan satu judul yaitu Pujilah dan Sembahlah Tuhan. Pujilah dan sembahlah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan setiap waktu, ya. Mengapa sangat penting? Ya, ada beberapa alasannya. Tolong slide-nya. Tolong disiapkan sebelumnya ya. Terus slide berikutnya. Nah, mengapa memuji dan menyembah Tuhan itu merupakan suatu hal yang penting? Ada beberapa alasan ya, saya banyak berikan 4 alasan. Yang pertama, karena itu adalah perintah Allah. Nanti sudah boleh baca ayatnya ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tidak boleh ada Allah lain yang disembah kecuali Tuhan kita. Ya. Kemudian alasan yang kedua yaitu sebab Tuhan senang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kita. Mazmur 22 ayat yang keempat, dia bertakhta di atas pujian umatnya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu sebab Tuhan memang layak untuk dipuji dan disembah. Sebab dia adalah Allah yang maha besar dan maha mulia. Roma 11 ayat yang ke-36. Dan alasan yang keempat yaitu karena kita diciptakan oleh Tuhan khusus untuk tujuannya supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Coba kita baca salah satu ayatnya ya. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, firman Tuhan katakan, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, yang namanya memuji dan menyembah Tuhan, itu mungkin bagi sebagian dari kita sudah terbiasa melakukannya. Tetapi mungkin juga sebagian dari kita tidak terbiasa melakukannya atau belum terbiasa melakukannya. Bahkan mungkin juga ada di antara kita yang belum pernah atau tidak pernah melakukannya dan tidak tahu bagaimanakah caranya melakukannya. Caranya memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, kalau memuji dan menyembah Tuhan itu harus berbahasa roh. Kalau belum bisa berbahasa roh bagaimana? Ya kalau belum bisa berbahasa roh ya tirukan saja. Ya tirukan saja apa yang diucapkan oleh teman kita, oleh hamba-hamba Tuhan, tirukan saja. Mungkin ada yang berkata begitu. Mungkin yang lain berkata, kalau kita memuji dan menyembah kepada Tuhan, itu harus kita lakukan dengan mengucapkan kata-kata haleluya, puji Tuhan. Ya, kita terus ucapkan itu, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang berkata, kalau memuji dan menyembah kepada Tuhan itu, kita harus mengutip ayat-ayat dari kitab Mazmur. Atau dengan kata-kata yang indah, kalau bisa dengan puisi yang indah. Nah, ada lagi yang mengatakan, kalau memuji dan menyembah kepada Tuhan itu jangan rame-rame. Ya, jangan banyak ngomong, diam saja di hadapan Tuhan, berdiam dirilah saja. Enggak usah ngomong apa-apa, di dalam hati saja menyembah kepada Tuhan. Nah, ada juga yang berkata begini,
Kalau memuji dan menyembah Tuhan, ya harus diiringi dengan alat musik. Entah itu gitar, ukulele, piano, keyboard, ataupun mungkin bahkan seluruh alat-alat musik yang ada, full band. Harus diiringi dengan full band. Nah, mungkin para pemain tamburin berkata, kalau memuji dan menyembah Tuhan ya harus diiringi dengan menabuh tamburin. Nah, ada banyak sekali pendapat tentang bagaimana caranya kita memuji dan menyembah kepada Tuhan itu. Terus mana yang benar? Yang mana yang benar? Semuanya benar kecuali menirukan bahasa roh, enggak boleh. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan bahasa itu kepada kita, enggak apa-apa. Ya, pakai bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan tiru-tiru bahasa roh. Ya, bahasa roh itu pemberian dari Tuhan, bukan untuk pamer, bukan supaya kelihatannya waduh hebat lebih dari yang lain. Ya, enggak boleh tiru-tiru. Kalaupun ada yang mengatakan, ayo belajar ikutin saya, jangan ikutin. Itu adalah karunia dari Tuhan sendiri, Tuhan yang memberi. Ya, kalau enggak diberi ya enggak apa-apa. Nah, yang lain-lainnya boleh enggak dilakukan? Boleh. Ya, sesuai dengan keinginan hati kita, boleh kita lakukan menyembah itu. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan. Yang seringkali kita lakukan adalah memuji dan menyembah kepada Tuhan hanya kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Hanya kalau kita dalam keadaan senang saja. Kalau kita sedang susah atau sedang banyak masalah, seringkali kita tidak mau atau tidak bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang keliru, salah saudara sekalian. Kita harus belajar memuji dan menyembah kepada Tuhan itu di dalam segala keadaan kita. Baik ketika kita senang ataupun susah. Baik ketika kita diberkati Tuhan ataupun mungkin sedang menghadapi banyak masalah. Kita harus memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ingat lagu ini? Dalam segala keadaanku, ku ingin selalu memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau penebusku, batu karang kekuatanku, ku ingin selalu bersama-Mu. Dalam segala keadaan kita harus belajar memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, justru kalau kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, mungkin dalam keadaan kita nggak punya uang, pekerjaan hampir bangkrut mungkin, atau rumah tangga kita sedang kacau, kesehatan kita menurun, dan yang lain-lainnya, kita justru harus memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sebab pujian dan penyembahan yang kita lakukan itu akan membawa kuasa Tuhan, ya. Akan membawa kita keluar dari keadaan kita yang tidak baik itu. Ya, jadi kita harus belajar memuji dan menyembah kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan kita sedang terpuruk. Ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Yusuf, anak Yakub. Ketika dia disuruh ayahnya pergi mencari kabar tentang kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, ternyata dia justru ditangkap oleh kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya benci kepada dia. Ya, dia ditangkap, bajunya yang begitu indah, yang berwarna-warni, pemberian dari ayahnya dilepaskan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur kering yang ada di padang penggembalaan. Coba kita baca, Kejadian 37, ayat 13 sampai ayat 24. Kejadian 37 ayat 13 sampai dengan 24. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf
berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita ia datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, 'Seekor binatang buas telah menerkamnya,' dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, perhatikan, pada saat itu sebenarnya kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf. Tetapi kakak sulungnya yaitu Ruben, dia berusaha untuk mencegah. Ya, dia mengusulkan, "Dah dilemparkan saja Yusuf ini ke dalam sumur kering. Ya, jangan dibunuh." Tujuannya adalah untuk melepaskan, untuk menyelamatkan Yusuf supaya tidak dibunuh. Dan dia ingin mencari kesempatan untuk bisa melepaskan Yusuf dari sumur kering itu supaya bisa kembali ke rumah ayahnya dengan selamat. Tujuan dari Ruben begitu. Tetapi ketika Ruben tidak ada di tempat itu, ternyata saudara-saudaranya yang lain telah mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur kering itu, kemudian menjualnya kepada saudagar-saudagar Midian yang sedang lewat di tempat itu. Dan ketika Ruben kembali dan melihat di sumur kering itu, ternyata Yusuf sudah tidak ada lagi di dalam sumur kering itu. Ya, nanti sudah boleh baca pasal 37 ini ayat yang ke-25 sampai 33. Saya tidak akan membahas seluruh kisah ini, ya. Saya hanya ingin mengambil satu episode saja dari kisah ini, yaitu bagaimana Yusuf bisa keluar dari sumur kering itu. Bagaimana Yusuf bisa keluar dari sumur kering itu. Perhatikan, yang punya ide untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering itu adalah Ruben. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Yusuf supaya tidak dibunuh oleh saudara-saudaranya dan supaya dia bisa mencari cara untuk melepaskan Yusuf sehingga bisa pulang dengan selamat ke rumah orang tuanya. Nah, terlepas dari motivasi Ruben ketika dia mengusulkan untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering itu, tetapi kenyataannya adalah Yusuf benar-benar sudah dilemparkan ke dalam sumur kering itu. Yusuf sudah berada di sana. Yusuf sudah terkurung di dalam lubang sumur itu dan tidak bisa keluar. Bahkan Yusuf sudah merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam lubang sumur itu. Sampai Yusuf menangis-nangis, merengek-rengek minta dilepaskan, tapi tidak dilepaskan. Nah, apapun juga alasannya, ide dari Ruben itulah yang membuat Yusuf mengalami ketakutan dan penderitaan di dalam sumur kering itu. Dengan lain kata, Rubenlah yang telah menyebabkan Yusuf mengalami penderitaan di dalam sumur kering itu. Nah, di dalam hidup ini ada banyak orang yang mungkin membuat kita mengalami penderitaan juga, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin orang itu berpikir dia mau berbuat baik kepada kita. Tetapi ternyata tanpa disadarinya justru dia sudah menyusahkan kita.
Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan Ruben terhadap Yusuf, maunya baik. Tetapi ternyata justru membuat Yusuf menderita di sana. Nah, perhatikan, siapa yang mengeluarkan Yusuf dari dalam lubang sumur itu? Apakah Ruben? Bukan. Ruben hanya bisa menyesali dirinya karena ternyata tidak bisa melepaskan Yusuf dari lubang sumur itu. Ruben nggak bisa menyelamatkan. Apakah jubah maha indah yang dipakai oleh Yusuf itu yang bisa melepaskan Yusuf dari sumur kering? Juga bukan. Justru jubah yang maha indah itu sendiri sudah dirusakkan, sudah dilumuri dengan darah kambing oleh kakak-kakak Yusuf. Lalu siapa yang melepaskan Yusuf dari sumur kering itu? Yang melepaskan adalah Yehuda. Ya, Yehudalah yang melepaskan Yusuf. Memang semua kakak-kakaknya yang lain juga ikut mengangkat Yusuf dari dalam lubang itu. Tetapi yang punya ide adalah Yehuda. Yehudalah yang mengusulkan untuk mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur itu untuk dijual. Ya, dengan tujuan untuk dijual kepada para saudagar Midian yang sedang lewat di tempat itu. Nah, terlepas dari tujuan Yehuda untuk menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Midian itu, namun kenyataannya Yusuf tetap saja sudah dikeluarkan dari dalam sumur itu, ya. Sudah dikeluarkan. Yusuf sudah terlepas dari penderitaannya dan ketakutannya ketika dia terkurung di dalam sumur kering itu. Dia sudah dikeluarkan dari sana. Memang dengan dijualnya Yusuf kepada saudara-saudara Midian, bukan berarti Yusuf sudah merdeka. Yusuf sudah terlepas dari semua penderitaan. Enggak, saudara sekalian. Yusuf masih akan mengalami penderitaan yang lain lagi. Yaitu penderitaan sebagai seorang budak belian. Namun paling tidak, dia sudah terlepas dari penderitaannya di dalam sumur kering itu. Ya, dia sudah terlepas dari penderitaan di sumur kering itu. Dan dia melangkah satu langkah lagi lebih dekat kepada rencana Allah, yaitu takhta yang ada di Mesir. Saya ulangi ya. Saat itu Yusuf sudah keluar dari sumur kering itu. Walaupun di depannya masih ada penderitaan yang lain. Tetapi paling tidak dia sudah satu langkah lebih maju lagi menuju rencana Allah, yaitu takhta yang mulia di Mesir. Nah, begitu juga dengan pengalaman kita di dunia ini. Ketika kita mengalami masalah, penderitaan yang membuat kita seolah-olah terkurung di dalam sumur kering dan tidak bisa lepas dari sana, tidak bisa keluar dari dalamnya. Kemudian Tuhan menolong kita sehingga kita bisa keluar dari sumur kering itu. Bukan berarti lalu sisa hidup kita akan baik-baik saja, tidak akan ada lagi masalah-masalah lagi, tidak ada lagi penderitaan lagi. Tidak, saudara sekalian. Ya, kita tetap akan mengalami masalah-masalah yang lain lagi. Kita akan tetap mengalami penderitaan lagi di masa depan kita. Masih ada masalah, masih ada kesusahan yang lain. Sebab kita hidup di bumi yang penuh dengan semak duri. Penuh dengan penderitaan, masalah-masalah yang menyebabkan kita menderita, yang menyakitkan kepada kita. Tetapi jangan lupa, janji Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 20 dan 21. Kalau kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, walaupun masalah kita itu banyak, permasalahan, persoalan kita, penderitaan kita, kemalangan kita itu banyak. Tetapi Tuhan akan lepaskan kita dari semuanya. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang patah. Tuhan akan jaga kita luar biasa. Banyak masalah, tapi Tuhan akan melepaskan semuanya dari kita. Dan jangan lupa, Tuhan izinkan kita mengalami banyak masalah itu tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Untuk meningkatkan iman kita. Untuk membawa kita selangkah demi selangkah lebih dekat dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Sebab tujuan Tuhan
adalah akan mengangkat kita sebagai raja-raja yang mulia, yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu targetnya Tuhan untuk kita. Jadi lewat penderitaan itu Tuhan ajar kita untuk melangkah lebih dekat dengan tujuan itu. Sambil memurnikan iman kita, sambil menguatkan iman kita. Sama seperti rancangan Tuhan terhadap Yusuf. Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi Tuhan membuat Yusuf bisa melewati satu demi satu. Ya. Yusuf bisa melewati selangkah demi selangkah menuju ke arah kursi takhta yang ada di Mesir. Dari sumur kering, dia melangkah satu langkah, masuk ke dalam rumah Potifar. Di dalam rumah Potifar, satu langkah lagi dia masuk ke dalam penjara Firaun. Dari penjara Firaun dia maju satu langkah lagi, masuk ke dalam istana Raja Firaun. Diangkat menjadi penguasa. Lihat itu. Itu sebabnya jangan takut dan jangan putus asa bila kita harus melewati banyak masalah di dalam kehidupan kita. Enggak usah takut kalau kita menghadapi banyak penderitaan selama di dunia ini. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan. Hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan untuk kita. Itu sebabnya hadapilah semua masalah kita itu tetap dengan berharap kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan dengan ngomel dan menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa di depan kita. Tuhan akan jadikan kita sebagai raja-raja yang mulia, yang akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita alami, lihat pahala yang Tuhan sediakan di depan kita, kemuliaan itu. Jangan hanya lihat penderitaan sesaat yang kita alami. Ya. Nah sekarang kita coba perhatikan baik-baik. Yehudalah yang memulaikan tindakan pembebasan Yusuf dari dalam sumur kering itu. Yehuda yang memulaikannya. Terus siapa Yehuda itu? Apa makna dari peristiwa itu? Yehuda, nama Yehuda itu artinya pujian atau dipuji. Ya, nama Yehuda itu artinya dipuji atau pujian. Ketika Lea, ibu dari Yehuda melahirkan anak yang keempat, dia menamai anaknya itu Yehuda sambil berkata bahwa dia mau bersyukur kepada Tuhan. Dia mau memuji Tuhan atas kelahiran anaknya itu. Coba baca Kejadian pasal 29 ayat 35. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, pada saat dia melahirkan anak dan memberi nama Yehuda, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, kali ini saya akan memuji Tuhan. Nah perhatikan, seringkali ada banyak orang atau banyak hal yang menyebabkan kita terperangkap di dalam penderitaan, di dalam lubang sumur yang kering itu. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya. Ada banyak saudara Yusuf yang melemparkan Yusuf ke dalam sumur itu. Dan kita seringkali tidak bisa keluar dari dalamnya. Tidak ada yang bisa menolong kita untuk keluar dari penderitaan kita. Sama seperti yang dialami Yusuf, dia juga tidak bisa keluar dari sumur kering itu. Ruben, ini adalah bayangan dari orang-orang yang baik, juga tidak bisa melepaskan kita dari penderitaan kita. Jubah maha indah, ini bayangan dari semua kelebihan yang ada pada diri kita. Baik itu kekayaan, kepandaian, kemuliaan, kedudukan kita dan yang lain-lainnya, semuanya itu juga tidak bisa melepaskan kita dari penderitaan kita.
Yehudalah yang bisa melakukannya. Dan Yehuda itu adalah bayangan dari pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang akan bisa melepaskan kita dari kungkungan penderitaan kita. Ya, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya ayo belajarlah untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Jangan meremehkan pujian dan penyembahan terhadap Tuhan. Sebab di dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang mampu membuat kita bisa tetap bertahan di dalam penderitaan kita. Bahkan bisa membuat kita lepas, bisa membebaskan kita dari semua penderitaan atau masalah kita. Ayub di tengah-tengah penderitaannya yang sangat hebat. Seolah-olah dia sudah jatuh ke dalam sumur kering dan tidak bisa keluar dari dalam sumur kering itu. Penderitaannya luar biasa. Namun di tengah-tengah penderitaan dia tetap belajar, tetap menyembah kepada Tuhan. Coba baca Ayub 1 ayat 18 sampai 21. Ayub 1 ayat 18 sampai dengan 21. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut tertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan, di saat dia mengalami banyak penderitaan, kemudian sujudlah dia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat, di dalam keterpurukannya itu, Ayub tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan oleh pujian dan penyembahan yang dia lakukan, dia menerima kekuatan dari Tuhan. Sehingga dia bisa tetap bertahan. Sampai saatnya Tuhan mengeluarkan dia dari semua penderitaan itu. Dari dalam sumur penderitaan itu. Dan memulihkan kehidupannya. Oleh pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan sampai dia dipulihkan. Contoh yang lain, Paulus dan Silas. Paulus dan Silas bisa terlepas dari belenggu rantai-rantai yang membelenggunya, kayu pasung yang memasung kakinya, juga dari tembok-tembok penjara yang mengungkung kehidupannya. Kenapa? Karena karena mereka memuji dan menyembah kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya itu. Nanti sudah boleh baca Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Ya. Di tengah-tengah penderitaan dengan tubuh yang luka-luka karena habis dipukuli, habis disesah. Mereka tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kuasanya, menggoncang tempat itu sehingga semua ikatan yang membelenggu Paulus dan Silas terlepas. Bahkan pintu-pintu penjara terbuka semuanya. Lihat saudara-saudara, oleh pujian dan penyembahan ada kuasa yang melepaskan kita. Contoh yang lain, Yunus bisa terlepas dari penderitaannya di dalam perut ikan raya dan dia bisa keluar dari dalam perut ikan raya itu karena di tengah-tengah penderitaannya di dalam perut ikan itu dia menyembah kepada Tuhan sambil memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, nanti sudah baca Yunus 2 ayat 1 sampai 3, ayat 9 sampai 10. Saya tidak bacakan ya, sudah boleh baca di rumah nanti. Perhatikan sekalian, Yunus dilepaskan oleh Tuhan dari perut ikan itu karena dia di dalam perut ikan, di dalam penderitaan dia mau menyembah kepada Tuhan. Daud juga pernah jatuh berkali-kali ke dalam sumur kering penderitaan, baik karena ulah daripada Saul mertuanya maupun dari Absalom anaknya. Ya, dia mengalami banyak sekali penderitaan
tetapi dia tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan selalu melepaskan dia dari semua penderitaan itu. Jadi kita harus ingat, di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang akan mengangkat kita keluar dari dalam sumur kering permasalahan yang membuat kita menderita itu. Itu sebabnya jangan remehkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pujilah dan sembahlah Tuhan setiap waktu. Baik di saat kita sukacita maupun di saat kita menderita. Di saat kita bahagia, diberkati Tuhan, maupun di saat kita sedang terpuruk oleh berbagai macam masalah kita. Tetaplah puji dan sembah kepada Tuhan. Pada saat kita memuji dan menyembah kepada Tuhan, hati kita ini harus penuh dengan iman, pengharapan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, saya ulangi, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, hati kita ini harus penuh dengan iman, pengharapan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan di saat kita terpuruk kalau kita tidak memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman yang benar, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kita tidak akan bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita dengan kemahakuasaannya itu. Itu sebabnya kita harus punya iman. Kita juga tidak akan bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan di saat kita terperangkap di dalam sumur kering itu, kalau kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan bahwa Tuhan pasti mau menolong kita. Sebab dia adalah Bapa kita yang maha baik dan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha kasih. Dia pasti mau menolong kita. Ada pengharapan. Dan kita juga tidak akan bisa memuji, menyembah Tuhan di dalam keterpurukan kita kalau kita tidak mau memenuhi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kalau tidak ada ucapan syukur, nanti yang ada hanya omelan, hanya kemarahan kepada Tuhan. Dan kita tidak mungkin bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan dengan kondisi itu. Itu sebabnya harus penuh dengan ucapan syukur walaupun di tengah-tengah masalah. Dan ingat saudara sekalian, ucapan syukur itu tidak akan pernah bisa memenuhi hati kita kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak berharap kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya ketiga hal ini harus memenuhi hati kita. Supaya kita bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan di tengah-tengah masalah-masalah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan mengucap syukur itu. Ya, kali ini coba kita akan belajar dari salah satu korban. Salah satu korban yang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu korban syukur. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan ini, ya, korban ucapan syukur itu disebut sebagai korban keselamatan. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai peace offering, ya, korban pendamaian. Coba kita baca ya, Imamat 3 ayat 1 sampai dengan 5. Imamat Fatsal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang
dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mizbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Coba baca juga Imamat 7 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Imamat 7 ayat 11 sampai dengan 15. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu harus dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Nah, perhatikan, kalau kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-7 ini, kita bisa melihat bahwa korban keselamatan atau korban pendamaian itu bisa dipersembahkan sebagai korban syukur. Ya, ayat yang ke-12. Di sini katakan, jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ya, jadi dalam ayat 12, korban keselamatan atau korban pendamaian ini bisa dipersembahkan sebagai korban syukur kepada Tuhan. Kalau di dalam ayat 13-nya, korban keselamatan ini juga bisa dipersembahkan sebagai korban nasar atau korban sukarela. Nah, perhatikan, korban keselamatan atau korban pendamaian itu di dalam bahasa aslinya pakai kata shelem. Ya, shelem. Shelem itu artinya korban pendamaian atau korban sukarela sebagai ucapan syukur. Korban sukarela sebagai ucapan syukur. Nah, ada 3 macam persembahan di dalam korban syukur ini. Yaitu yang pertama, binatang korban. Baik itu lembu atau kambing domba yang harus dipilih tidak bercela, tidak boleh ada cacatnya. Ya, Imamat 3 ayat yang pertama. Binatang korban yang tidak bercacat. Kemudian yang kedua adalah roti bundar dan roti tipis yang dibuat tanpa ragi. Tidak boleh pakai ragi, yang harus diolah dengan minyak. Ya, Imamat 7 ayat 12. Kemudian yang ketiga adalah roti bundar yang dibuat dari tepung yang terbaik dan yang teraduk. Maksudnya yang teraduk di sini boleh diaduk dengan ragi. Ya. Kemudian diolah juga dengan minyak. Ini Imamat 7 ayat 12 juga. Nah, untuk roti yang diberi ragi tidak boleh dipersembahkan, tidak boleh dibakar di atas mezbah. Sebab Tuhan melarang, Tuhan tidak mengizinkan, ya, Imamat 2 ayat 11. Tetapi roti yang diberi ragi ini boleh dimakan bersama dengan daging korban. Nah, ragi dalam konteks ini ya, jangan diartikan secara rohani sebagai dosa. Ya, biasanya kita katakan ragi itu bayangan dari dosa. Tapi dalam konteks ini, dalam pembuatan roti ini, jangan diartikan sebagai dosa, ya. Tapi memang itu merupakan bagian, ya, bahan yang bisa membuat adonan tepung itu bisa mengembang dengan baik, sehingga bisa menjadi roti yang enak dimakan. Kalau tidak diberi ragi, roti itu tidak bisa mengembang, ya, dan jadi bantat, ya, orang katakan jadi bantat. Saya ingat almarhum Bapak Hendrata dulu selalu ngomong rotinya jadi teprek katanya, antep tapi waret.
Nggak enak dimakan, tapi mengenyangkan sekali ya. Kalau diberi ragi, dia bisa mengembang jadi empuk. Bisa dimakan dengan enak. Nah sekarang apa maksudnya? Sebenarnya ada banyak sekali artinya. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tetapi kali ini saya hanya mengambil salah satu arti saja. Secara ringkas. Yang pertama, kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, dengan pujian dan penyembahan kita, maka kita harus melakukannya dengan menjaga kekudusan hidup kita. Sama seperti binatang korban itu harus tidak bercela. Juga sama seperti tepung, bundar, dan roti tipis itu tidak boleh diberi ragi, tidak boleh dicampur dengan ragi. Dan ragi di sini adalah gambaran dari dosa. Ya, jadi kalau kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan ucapan syukur kita harus jaga kehidupan kita, harus kudus. Kalau kita masih berbuat dosa dan tidak mau bertobat, maka pujian dan penyembahan kita tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada kuasanya, sebab tidak akan pernah sampai kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena dosa itu menghambat dan menghalangi, memisahkan kita dari Tuhan. Coba baca Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi dosa dan kejahatan itu memisahkan kita dari Tuhan. Terjemahan yang lain katakan, karena kejahatanmu lah, maka dia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, tidak mau jaga kekudusan hidup kita, walaupun kita memuji, menyembah kepada Tuhan, kita katakan, ya saya memuji dengan bersyukur kepada Tuhan, tetap tidak akan sampai kepada Bapa. Karena ada dosa yang memisahkan kita dari Bapa. Itu sebabnya tidak ada kuasanya, percuma. Ya. Pujian dan penyembahan dari kita ini harus disertai dengan kekudusan hidup. Pujian dan penyembahan dari Ayub itu memiliki kuasa yang mampu melepaskan Ayub dari semua penderitaannya. Karena Ayub selalu menjaga kesalehannya. Dia selalu menjaga kekudusannya, kebenarannya. Itu sebabnya pujian dan penyembahannya memberi kekuatan kepada dia. Sampai dia bisa lepas dari semua penderitaannya. Pujian dan penyembahan dari Paulus dan Silas itu juga disertai oleh kekudusan hidup mereka. Diterima oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kuasa untuk melepaskan mereka dari penjara itu. Karena Paulus dan Silas selalu menjaga kekudusan hidup mereka. Terus bagaimana dengan pujian dan penyembahan dari Yunus? Kita tahu bahwa Yunus sudah memberontak kepada Tuhan, melawan pada Tuhan, berbuat dosa. Perhatikan, doa yang disertai dengan pujian dan penyembahan dari Yunus itu diterima oleh Tuhan karena di dalam pujian penyembahannya dia menyertai dengan pertobatan. Dia mengaku dosanya, dia minta ampun kepada Tuhan, dia bertobat. Sehingga Tuhan lepaskan dia dari dalam perut ikan itu. Jadi tetap harus ada pertobatan, kekudusan hidup. Jadi kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan itu melepaskan kita dari semua penderitaan kita yang ada di dalam sumur penderitaan itu, ayo sekarang belajarlah untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan iman yang benar, dengan pengharapan yang teguh, dengan ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan, sambil menjaga kekudusan hidup kita. Kalau ada dosa, minta ampun pada Tuhan. Buang semua dosa itu dari kehidupan kita. Buang semua kejahatan itu dari hidup kita. Dan mintalah supaya Tuhan menguduskan kita kembali dengan darahnya, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Sebab tanpa disertai dengan kekudusan,
maka pujian dan penyembahan kita tidak akan ada artinya sama sekali. Tidak akan mampu membuat kita, mengangkat kita keluar dari dalam sumur kering yang selama ini memenjarakan kehidupan kita. Di dalam masalah, di dalam penderitaan itu. Ya, jadi harus disertai dengan kekudusan hidup. Dan yang kedua, kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, maka kita harus menyertakan hidup kita ini dengan kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita harus menjadi roti yang bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang lain. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun kita sendiri sedang dalam keadaan terpuruk oleh masalah dan kesusahan kita. Kita harus tetap menjadi terang dunia yang bisa menerangi orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan dosa. Kita harus tetap menjadi garam dunia yang bisa menyedapkan orang-orang yang sedang tawar hatinya di dunia ini. Kita harus tetap menjadi roti yang bisa mengenyangkan orang-orang yang sedang kelaparan di dunia ini. Jadi kita tetap harus menjadi berkat di tengah-tengah keterpurukan kita. Mungkin kita berkata angel ya, susah ini ya. Kita berkata mungkin saya sendiri dalam keadaan terpuruk loh. Masalah saya banyak. Dan saya masih belum bisa melepaskan diri dari semua masalah, dari penderitaan saya. Mana mungkin saya bisa menjadi berkat bagi orang di dalam keadaan seperti ini. Mana mungkin. Nanti kalau saya sudah keluar dari masalah saya, kalau sudah terlepas dari masalah saya, nah saat itu saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau sekarang dalam kondisi saya sendiri menderita seperti ini, mana mungkin saya menjadi berkat bagi orang lain. Coba perhatikan apa kata Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Apa kata Tuhan di dalam ayat ini? Tuhan berkata apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Apa artinya? Artinya perintah Tuhan ini diberikan kepada kita untuk kita lakukan di saat keadaan kita sedang tidak baik. Di saat keadaan kita sendiri sedang tidak baik. Di saat kita sendiri sedang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat dan caci maki dari orang lain. Di saat kita menderita akibat ulah dari orang lain yang membuat hati kita sakit, yang membuat hidup kita penuh dengan penderitaan. Nah, di dalam keadaan seperti itulah Tuhan justru menyuruh kita untuk memberkati orang lain. Ya, saya bacakan ulang ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Di saat kita sedang dicaci maki, di saat kita sedang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat dari orang lain. Nah, di saat itu Tuhan katakan kamu harus menjadi berkat. Kamu harus memberkati orang lain. Lihat saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah panggil kita untuk memperoleh berkat. Berkat apa? Berkatnya adalah memberkati orang lain di saat kita sendiri sedang mengalami masalah. Mungkin kita berkata, gitu kok berkat toh? Apa enggak itu satu penderitaan? Tuhan katakan itu berkat. Memberkati orang lain di saat kita sendiri sedang menderita, sedang mengalami masalah. Itu kehendak Tuhan. Kita harus menjadi terang dunia sekalipun diri kita harus hangus dan terbakar habis.
Kita harus menjadi garam dunia sekalipun diri kita ini harus larut dan tidak bersisa sama sekali. Mungkin kita tidak bisa menolong orang miskin dengan memberikan uang. Sebab kita sendiri nggak punya uang. Tetapi kita tetap bisa memberkati dia dengan sikap kita yang peduli. Dengan sikap kita yang mengasihi. Dengan sikap kita yang memperhatikan dia. Mungkin dengan kata-kata kita yang menghibur dia. Nggak bisa memberi uang, tapi kita bisa tetap memberkati dengan cara yang lain. Mungkin kita tidak bisa mengunjungi teman kita yang sakit, karena kita sendiri juga sakit. Tetapi kita tetap bisa memberkati dia dengan cara kita mungkin menelepon teman kita itu yang sakit itu. Dan kita memberikan kata-kata penguatan. Kita mendoakan walaupun lewat telepon. Itu sudah menjadi berkat bagi dia. Perhatikan Paulus. Sekalipun Paulus sendiri ada di dalam penjara, dalam kondisi menderita, namun dia masih tetap bisa memberkati jemaat-jemaat lewat tulisan-tulisan suratnya yang ditulis di dalam penjara itu. Lihat, tetap bisa memberkati di tengah-tengah penderitaan. Ingat, apapun juga kondisi kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, asal kita mau melakukannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, sekalipun kita sendiri dalam kondisi terpuruk, menderita, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita mau. Dan memang itulah kehendak Tuhan bagi kita. Jangan lupa 1 Petrus itu, ya. Di tengah-tengah kita sedang mengalami perbuatan jahat orang lain, di saat kita sedang dicaci maki, menderita, tetap kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus menjadi berkat sekalipun kita sendiri masih dalam kondisi terpuruk. Mungkin kita berkata, oh, Tuhan kok jahat ya, memerintahkan saya memberkati orang lain padahal saya belum lepas dari penderitaan saya. Enggak, saudara-saudara, Tuhan kita enggak jahat. Tuhan kita sangat baik. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan siapkan berkatnya bagi kita. Coba baca Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, perhatikan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan seluruh kasih-Nya untuk melingkupi seluruh kehidupan kita. Sampai kita benar-benar tinggal di dalam kasih, tenggelam di dalam kasih Tuhan. Dan hidup kita penuh dengan sukacita Tuhan. Apa artinya? Artinya hidup kita tidak akan pernah kekurangan kasih Allah. Sebab kita tenggelam di dalam kasih Allah. Apapun yang kita butuhkan pasti akan dicukupi oleh Tuhan. Apapun yang kita minta pasti akan diberi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan juga akan memberi perkara-perkara yang tidak pernah kita minta. Yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan berikan itu pada kita. Karena kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah kekurangan sukacitanya Tuhan. Sebab Tuhan katakan sukacita Tuhan akan penuh, memenuhi hati kita. Dan itu berarti, sekalipun kita masih berada di dalam sumur penderitaan kita masih tetap bisa bersukacita. Itu sebabnya kita masih bisa percaya kepada Tuhan, bisa berharap kepada Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan itu juga berarti bahwa semua masalah yang membuat kita menderita itu tidak akan bisa bertahan lama-lama di dalam hidup kita. Akan segera berlalu. Tuhan akan keluarkan kita dari sumur penderitaan kita. Dan kita bisa bersukacita. Tapi jangan lupa ya, di depan kita masih ada loh masalah lain. Dari sumur masih harus masuk ke rumah Potifar sebagai budak belian. Dari rumah Potifar masih harus masuk ke dalam penjara karena fitnahan.
baru nanti dari penjara itu kita akan dibawa keluar, masuk ke dalam istana, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan ajar kita untuk selalu memuji, menyembah kepada Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Sebab ada kuasa yang luar biasa di dalam pujian dan penyembahan terhadap Tuhan yang kita lakukan. Ya, ingat, Yusuf keluar dari sumur kering karena Yehuda. Kita juga akan keluar dari penderitaan kita karena kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya lakukan dengan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan pengharapan yang teguh terhadap Tuhan. Dan dengan ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Jaga kekudusan hidup kita dengan baik. Dan tetaplah menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita masih dalam kondisi terpuruk. Ya, kalau kita mau memuji dan menyembah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini, maka kita akan bisa melihat kuasa Tuhan yang akan mengangkat kita keluar dari semua penderitaan kita. Amin. Itu sebabnya ayo pujilah dan sembahlah Tuhan. Amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Dan yang ku pegang